Jadi permintaan dan penawarannya. Nah, sekarang kita pelajari dulu apa yang dimaksud dengan permintaan. Yang dimaksud dengan permintaan, lebih tepat Anda lihat dulu contoh kasus berikut. Misalkan Anda ingin membeli laptop. Sebelum Anda putuskan untuk membeli laptop, yang pertama Anda perhatikan adalah harga laptop itu sendiri. Jika menurut Anda harga laptop itu sendiri terlalu mahal, Anda akan pindah ke laptop yang lain. Jadi harga laptop itu sendiri disimbolkan dengan PX. Kemudian Anda akan mempertimbangkan harga laptop merek lain. Misalkan di sini Lenovo, HP dan sebagainya. Di sini tadi laptop Anda yang Anda lihat laptop merek Asus, ya. Ini Anda tanya harga misalkan Rp5. Anda akan lihat harga laptop merek lain. Disingkat di sini dengan PIE. Kemudian sebelum Anda memutuskan untuk membeli laptop, Anda akan mempertimbangkan pendapatan Anda yang disingkat dengan I, income. Jika pendapatan Anda ini menurut Anda kurang, Anda akan menghentikan pembelian laptop yang mahal. Kemudian Anda akan mempertimbangkan selera Anda. Kendati pun harga ya laptop merek X itu sama Anda dari segi harga sudah oke, sudah murah. Tapi Anda lihat tampilannya, desainnya kurang bagus. Dengan kata lain, selera Anda kurang pas. Maka Anda akan meninggalkan laptop tersebut. Kemudian Anda akan mempertimbangkan ekspektasi atau ramalan. Jika laptop merek ini Anda gunakan dan ada kerusakan, sangat sulit untuk mencari alat untuk memperbaiki. Nah, berarti Anda mempertimbangkan ramalan. Maka dengan demikian, pada waktu Anda mau membeli suatu barang, Anda mempertimbangkan harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan, selera, dan ekspektasi atau ramalan. Kelima ini, inilah yang Anda pertimbangkan dalam mengambil keputusan dalam membeli suatu barang. Sampai di sini, Dek, masih paham ini? Paham, Pak. Paham, Pak. Jennifer Saing, kameramu, Dek. Kamera, Jennifer Saing. Oke. Tambunan, Cinta Tambunan. Oke. Jadi, pada waktu Sundi Asi ini mau membeli pakaian untuk pacar dia akan mempertimbangkan ya jenis pakaian yang akan dia beli. Kemudian dia akan mempertimbangkan merek lain. Juga mempertimbangkan pendapatan Sundi Asi. Kemudian dia akan mempertimbangkan juga ya ekspektasi atau ramalan atau harapan pada masa yang akan datang. Ternyata jika cowok pakai baju warna seperti ini 5 tahun lagi, orang tidak suka sama warna ini, misal. Artinya di sini, kelima poin itu, itulah yang Anda pertimbangkan sebelum membeli suatu barang. Permintaan suatu barang, Anda akan mempertimbangkan 5 faktor. Misalkan Anda mau membeli Indomie. Anda akan mempertimbangkan harga Indomie. Kemudian Anda akan nanya sama warung, Bu, jika Indomie Rp5, Supermie berapa, Bu? Anda akan mempertimbangkan harga barang lain. Anda akan melihat isi dompet Anda sebagai pertimbangan. Anda akan mempertimbangkan selera Anda. Kayaknya kalau Indomie rasanya agak pahit dibandingkan dengan Supermie, misal. Kemudian Anda akan mempertimbangkan ekspektasi. Ternyata orang cewek yang suka makan Indomie, menurut ramalan, dia akan susah dapat pacar. Misal, ini misal ya. Jadi inilah yang Anda pertimbangkan dalam membeli suatu barang. Jumlah laptop yang Anda beli, ya, dalam hal ini yang disebut dengan quantity demand, itu dipengaruhi
selera, harga laptop itu sendiri, yaitu PX, kemudian harga laptop merek lain, kemudian harapan atau ekspektasi, kemudian Anda akan mempertimbangkan pendapatan. Kelima inilah yang disebut sebagai faktor yang mempengaruhi permintaan Anda yang disimbolkan jumlah laptop yang Anda beli, fungsi. Harga laptop itu sendiri, harga laptop merek lain, pendapatan, selera, ini tes ya, ekspektasi, harapan. Maka dengan demikian, perhatikan simbol yang ini. Yang ini menunjukkan, perhatikan, jumlah barang X. Ini X, ini harga X. Ya, misalkan ini, jumlah Indomie. Berarti Indomie di sini kan? Maka ini menjadi harga Indomie. Nah, jadi atas dasar logika ini, yang dimaksud dengan hukum permintaan, ya, itu hanya jika harga barang X ini naik, maka jumlah barang yang diminta untuk barang itu naik. Jadi yang dilihat hanya kedua ini. Sementara yang lain, yang ini disebut sebagai ceteris paribus. Jadi pengertian ceteris paribus ini, saya ulangi di sini, memang faktor yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta itu harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan, selera, ekspektasi. Tetapi dalam hukum permintaan, yang dilihat hanya harga barang itu sendiri dan jumlah barang yang diminta. Sementara yang ini disebut dengan ceteris paribus, artinya faktor lain dianggap tetap tidak berubah. Yang tidak berubah itu harga barang lain, pendapatan, selera, ekspektasi. Nah, inilah hukum permintaan. Jadi hukum permintaan, jika harga barang naik, jika harga Indomie naik. Saya ulangi ya. Saya buat contoh ya. Jika harga Indomie naik, maka jumlah Indomie yang Anda beli akan turun. Jika harga Indomie turun, maka jumlah Indomie yang Anda beli akan naik. Itu masih koma, belum titik. Harus ada kalimat ceteris paribus. Pengertian ceteris paribus artinya faktor-faktor selain harga itu sendiri dianggap tetap. Artinya apa? Selera. Kendati pun harga Indomie turun, jika selera Anda terhadap Indomie berkurang, apakah Anda beli? Tidak Anda beli. Kendati pun harga Indomie naik, tetapi pada waktu, siapa yang nikah di sini? Dewi Hutahayan ya. Pada waktu Dewi Hutahayan itu sedang ngidam terhadap Indomie. Ya, ngidam dia terhadap Indomie. Kita doakan ya, Dewi ya, kamu cepat dapat ngomongan. Amin, Pak. Ya. Pada waktu Dewi ini ngidam terhadap Indomie. Kendati pun harga Indomie naik, apakah jumlah Indomie akan turun? Tidak. Tetap naik karena selera dia terhadap Indomie naik. Jadi di sini, saya ulang ya. Semua perhatikan. Cinta Tambunan perhatikan, Dek. Cinta Tambunan perhatikan. Perenita. Ya, Pak. Ya. Yang fokus saya doakan bagi mereka yang belum punya pacar, cepat dapat jodoh. Yang tidak fokus, tetap diduakan, tapi duanya agak terlambat mungkin ya. Oke, perhatikan. Jadi pada waktu ya, tolong, pada waktu Anda membeli suatu barang, Anda pertimbangkan harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan Anda, selera Anda, harapan Anda, atau ramalan. Kelima faktor itu, itulah yang Anda pertimbangkan pada waktu membeli barang. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ada 5 variabel. Tetapi dalam hukum permintaan yang dilihat hanya harga barang itu sendiri. Contoh, jika harga Indomie naik, maka jumlah Indomie yang Anda beli
akan turun. Jika harga Indomie turun, maka jumlah Indomie yang Anda beli akan naik, koma yang besar, ceteris paribus. Pengertian ceteris paribus, pendapatan Anda, selera Anda, ekspektasi Anda, selera Anda dianggap tetap. Itulah hukum permintaan. Contoh, kendati pun harga barang naik, harga Indomie naik. Tetapi jika ada ramalan, Jakarta mulai malam ini selama 2 minggu, banjir 3 meter. Kendati pun harga Indomie naik, Anda akan membeli jumlah Indomie yang banyak. Kendati pun harga Indomie naik, jika ada ramalan, wanita yang suka makan Indomie akan membuat kulit muka halus. Anda akan tak membeli Indomie kendati pun mahal. Nah, jadi tergantung ekspektasi. Nah, jadi saya ulangi di sini ya, tolong perhatikan ya. Dalam hukum permintaan yang dilihat itu hanya antara harga barang itu sendiri dengan jumlah barang itu sendiri, sementara ini dianggap tetap ya. Lebih jelasnya perhatikan seperti ini. Jadi di sini ada hubungan antara jumlah barang yang Anda minta, key quantity, dengan harga. Hubungan yang tidak searah. Dikatakan tidak searah, jika harga naik, maka jumlah Indomie Anda beli turun. Jika harga turun, maka jumlah Indomie yang Anda beli akan naik. Maka bentuk hubungan matematisnya itu adalah di sini hubungan yang negatif, nanti akan kita bahas ini dalam matematika. Ya. Inilah yang disebut sebagai fungsi permintaan. Jadi fungsi permintaan itu memiliki persamaan seperti ini, dan bentuk rupa daripada fungsi permintaan adalah seperti ini. Jadi dalam fungsi permintaan, pada sumbu vertikal itu menunjukkan harga, pada sumbu horizontal itu menunjukkan kuantiti. Nanti di matematika kita bahas ini lebih dalam, ya. Inilah disebut sebagai kurva permintaan memiliki kemiringan negatif. Mengapa kemiringan negatif? Antara harga sama kuantiti hubungan tidak searah. Dikatakan hubungan tidak searah, jika harga naik, maka jumlah barang yang Anda minta turun. Jika harga turun, jumlah barang yang Anda minta akan naik. Itu pengertian hubungan tidak searah. Besok di matematika akan kita bahas itu. Jadi sangat beruntung ya, Anda dapat pengantar mikro sama matematik pada dosen yang sama ya. Nah, jadi fungsi permintaan sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara berbagai kemungkinan jumlah barang yang diminta dengan berbagai kemungkinan tingkat harga. Artinya di sini. Pada waktu harga 2.700 ya, yang Anda minta sebanyak 50. Waktu harga 2.600 yang Anda minta sebesar 60 dan seterusnya ya. Jadi pada titik E di sini, pada waktu harga 2.300, jumlah beras yang Anda minta 90 kilo. Ya, nah, jadi titik-titik ini, jika Anda hubungkan, akan berbentuk kurva permintaan. Sundari asih, jangan bohong. Bohong itu dosa. Mana lebih ganteng, yang ini sama pacar kamu? Pacar saya, Pak. Bagus, ya. Nah, itu wanita yang jujur ya. Tetapi bagi istri saya lebih ganteng ini. Ya, bagus ya. Itu artinya karakter yang jujur deh ya. Jangan mentang-mentang saya dosen, Anda bilang langsung ini salah. Ya, salah. Bagus. Itulah karakter yang unggul ya, jujur ya. Oke. Nah, jadi titik-titik ini jika Anda hubungkan, itulah yang disebut dengan kurva permintaan. Nah, sekarang dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, ke E, ini disebut dengan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Tolong Anda simpan di otak kiri Anda. Ada yang disebut dengan pergerakan. Ya. Tolong Anda simpan di otak kiri Anda ini, ada yang disebut dengan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Jadi dari A ke B,
KC dan KE ini sebagai akibat karena ada perubahan harga barang ini dari 27 ke 26, dari 26 ke 25 dan seterusnya. Jadi pergerakan itu karena akibat ada perubahan harga barang itu sendiri. Tolong Anda simpan di otak kiri Anda konsep daripada pergerakan, ya. Oke. Cinta Tambunan, apa yang kamu simpan di otak kiri? Enggak dengar dia, kebanyakan melamun ini. Herawati. Baik, Bapak. Apa yang kamu simpan di otak kiri? Yang pertama, pergerakan sepanjang kurva permintaan dan perubahan harga barang itu sendiri. Pintar kamu, Dek, pintar. Kendati pun nggak ada kamera, pintar itu bagus. Daripada ada kamera, tetapi tidak pintar-pintar. Desi Fitriani, apa yang kamu simpan di otak kiri? Pergerakan sepanjang kurva permintaan dan perubahan harga barang itu sendiri, Pak. Jangan senyum sama saya, Dek. Saya sudah punya istri. Jangan senyum, Dek. Jangan senyum, jangan senyum. Nah, sekarang. Perhatikan ini seulang ini, ya. Tadi jumlah barang yang diminta itu, ya, itu fungsi dari harga barang itu sendiri. Nah, tolong perhatikan. Ini ditulis di mana? Di mana harga Y, pendapatan, ekspektasi, selera dianggap tetap. Jadi ini yang dianggap tetap, ya. Maka hukum permintaan itu, saya ulangi, ya, hanya melihat ini dengan ini. Sementara ini dianggap tetap, ya. Karena ini dianggap tetap, inilah yang menyebabkan pergerakan. Jadi penyebab dari A ke B hanya karena ini. Ya, oke. Tunggu dulu deh ya. Ada telepon dari anak. Saya kalau ada telepon dari anak wajib angkat. Tapi kalau dari istri tunggu dulu. Karena apa? Anak itu darah daging kita kan. Oke. Jadi kalian tanya Pak Edo ini, ya, Pak Edo ini juga, kalau ada telepon dari anak, wajib diangkat Bapak ini. Tapi kalau dari istri, tunggu dulu, nanti. Oke ya, nah sekarang kita lihat di sini ya. Nah, jadi, jika ini berubah, saya ulang ya. Tadi jika ini tetap, ini tetap, ini yang berubah, inilah yang disebut sebagai hukum permintaan ya. Kita hanya melihat antara ini dengan ini. Maka itu disebut dengan pergerakan. Sekarang, jika harga barang lain, pendapatan, ekspektasi, selera berubah. Ini yang disebut dengan pergeseran. Tadi di otak kiri Anda, tadi apa tadi di otak kiri Anda? Pergerakan kurva dari A ke E dan sekarang di otak kanan pergeseran, ya. Jadi pergeseran ini perhatikan di sini. Misalkan harga daging sapi Rp5.000, Anda beli sebanyak 8 kilo. Inilah yang disebut dengan kurva permintaan daging sapi. Tetapi karena Anda sedang ngidam terhadap daging sapi, ya, Anda ngidam terhadap daging sapi, berarti selera Anda itu berubah. Selera berubah. Yang berubah selera, harga tidak berubah. Maka jumlah daging sapi Anda naikkan pembelian menjadi 10 kilo. Ini kurva permintaan, ini D2. Maka kemudian ngidam Anda semakin bertambah. Anda beli lagi daging sapi. Berarti selera Anda semakin meningkat. Semakin meningkat, harga sama. Jadi harga tidak berubah. Yang berubah selera. Atau dengan kata lain, harga sama, tetapi jumlah tamu di rumah Anda bertambah. Yang hari ini bertambah hanya 2 orang, ternyata tiba-tiba bertambah 5 orang. Ternyata berubah lagi menjadi 10 orang. Ya.
Tetapi harga daging sapi itu tetap kan? Maka dengan demikian, ini D3. Maka dari A ke B, dari B ke C, itu disebut dengan pergeseran. Jadi, pergeseran ini saya ulangi hanya karena ketiga ini berubah. Pergerakan hanya karena harga barang itu sendiri yang berubah. Sampai sini paham? Paham, Pak. Baik, paham, Pak. Paham? Paham, Pak. Nanti soal ujian kita, benar salah. Seandainya soal seperti ini. Pergeseran terjadi sebagai akibat ada perubahan harga barang itu sendiri. Salah. Benar atau salah? Salah. 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 Berarti kalian semua udah pintar. Ya bagus, ya bagus. Berarti Anda paham nih, paham. Oke. Anda sudah paham itu, sekarang kita masuk permintaan individu dan pasar. Jadi misalnya, si anak itu pada waktu harga kue 400, harga beras 400, si anak membeli 55 kilo beras. Inilah rupa permintaan si anak. Kemudian, si Ani, waktu harga 400, dia membeli 45 kilo. Inilah rupa permintaan si Ani. Kemudian si Anu, waktu harga yang sama 400, dia membeli 60 kilo. Inilah rupa permintaan untuk si Anu. Kemudian, siapa lagi? Ana, Ani, Anu, siapa lagi? Pasar. Ano. Pasar, Pak. Siapa? Pasar, Pak. Pasarnya, Pak. Pasar. Berarti tidak semua buka video ini. Pasar, Pak. Iya, ya. Jadi, di pasar itu 150. Dari mana 160 ini? 55 tambah 45 tambah ini kan? Dapat 160. Jadi, permintaan di pasar itu adalah penjumlahan horizontal. Permintaan masing-masing konsumen, si Ana, si Ani, si Anu, dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan kurva permintaan pasar. Inilah yang disebut dengan kurva permintaan individu. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Ya, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Sahaya Situmorang. Paham kamu, Dek? Paham, Pak. Apa yang paham, Dek? Permintaan individu dan pasarnya, Pak. Oke lah, udah benar lah itu, Dek. Ya, bagus. Ya. Yang penting semangat dulu, semangat. Ya, semangat ya. Iya, Pak. Oke. Sekarang kita masuk penawaran. Misalkan Anda sebagai produsen, ya. Jadi pada waktu permintaan Anda itu sebagai konsumen. Motivasi Kartina, mata jangan diucek-ucek, Dek. Enggak bagus. Ya. Permintaan itu ditujukan untuk konsumen. Konsumen itu pihak yang mengkonsumsi barang ataupun jasa. Nah, sekarang penawaran. Penawaran itu menunjukkan tingkah laku produsen. Yang dimaksud dengan produsen, pihak yang memproduksi barang ataupun jasa. Della Adelia, apa yang dimaksud dengan produsen? Produsen itu yang membuat barang, Pak, yang memproduksi suatu barang atau jasa. Dek, kamu kan Batak, suaramu tolong agak kuat, Dek. Produsen itu yang membuat suatu barang atau jasa, Pak. Saya bukan orang Batak. Ya, oke, bilang aja, Dek, Batak, Dek, biar suaramu kuat. Biar suara kamu kuat, bilang aja Batak gitu, Dek, biar suara kamu kuat. Baik, Pak. Oke, apa penawaran, Dek? Penawaran itu ditunjukkan untuk tingkah laku produsen, Pak. Oke. Biasanya produsen itu adalah pihak yang menjual atau memproduksi suatu barang atau jasa dan tujuannya untuk mencari keuntungan. Iya, pintar-pintar kamu, Dek. Memang saya tahu kamu bukan Batak, Dek, tapi kan sudah ada mitos orang Batak itu suaranya kuat. Dengan saya bilang kamu orang Batak, biar kamu terhipnotis, suara kamu kuat, Dek, ya. Oke ya, oke. Nah, jadi kamu nanti jangan nuntut saya. Pak Rodier bilang saya Batak, jangan-jangan ya. Jadi misalkan Anda sebagai produsen,
yaitu pihak yang menjual atau memproduksi barang atau jasa. Motivasi Anda sebagai produsen adalah mencari keuntungan, bukan mencari amal. Jika motivasi Anda mencari amal, kita tidak pernah ketemu mata kuliah ini. Ya, saya ulangi. Jika motivasi produsen mencari amal, kita tidak pernah ketemu mata kuliah ini. Tetapi karena mencari keuntungan, maka kita ada pertemuan mata kuliah ini. Nah, oke. Misalkan Anda sebagai produsen kue, tolong dulu ini ya, Anda renungkan baru jawab. Jangan jawab dulu baru renungkan ya, tolong ya, tolong. Ya, Herawati. Baik, Bapak. Oke ya. Nah, jadi P itu menunjukkan price ya, harga. P menunjukkan harga, kemudian QS ini quantity supply ya. Jadi pada waktu, jadi P ini harga yang tawarkannya, waktu harga Rp5.000, jumlah kue yang Anda tawarkan atau yang Anda produksi sebanyak 4 unit. Harga barang naik dari 5.000 menjadi 8.000. Maka jumlah barang yang Anda jual semakin naik. Mengapa semakin naik ini? Waktu harga barang naik. Tadi Anda sebagai konsumen, waktu harga barang naik, jumlah barang yang Anda beli akan turun. Waktu Anda sebagai konsumen. Tetapi waktu Anda sebagai produsen, pada waktu harga barang naik, jumlah barang yang Anda jual semakin naik. Mengapa? Mencari keuntungan, Pak. Karena mencari keuntungan. Jadi, waktu harga semakin naik, maka jumlah barang yang dijual semakin naik. Karena di sini potensi keuntungan Anda semakin banyak. Karena motivasi Anda tadi mencari keuntungan yang banyak. Waktu harga barang turun menjadi Rp3.000. Turun ya. Maka jumlah barang yang Anda jual tetap atau naik? Lebih sedikit, Pak. Lebih sedikit. Mengapa lebih sedikit? Nah, Agar, ya, sudah sih. oke. Agar kalau barangnya sedikit menjadi langka, Pak. Apa dek? Bisa kuat? Karena kalau harganya murah dan barangnya sedikit, maka di pasar akan jadi barang yang langka. Akan? Menjadi barang yang langka. Ya bagus, pintar kamu dek. Itulah alasan pada waktu harga barang turun, ya, maka bagi produsen itu jumlah barang yang dijual itu akan turun. Ya, mengapa turun? Agar langka. Jika barang di pasar langka, maka konsumen itu akan mencari barang. Yang akhirnya Nur Saya Tumorang, perhatikan Boris Tumorang. Aduh, Nur Sahai semua orang. Dilihat dari ikatan bajumu, diikat sampai di kancing sampai leher, kamu wanita yang sopan. Coba perhatikan dulu dia. Tolong kameramu, Dek. Tolong kamera. Ah, tanganmu, jangan gigit tangan. Ya, dilihat dari bajunya itu, kancing baju diikat ke leher. Berarti dia wanita yang sopan. Iya kan? Sampai ke leher diikat kan? Tolong Dek serius. Ya, Dek serius ya. Nur Sahaya, Dek, tolong fokus Dek ya. Iya, Pak. Di samping kamu itu ada pacar kamu. Bilang sama pacar kamu dulu, kamu sedang mencari ilmu. Tidak, Pak. Tadi kamu sama siapa tadi ngobrol? Sama bang saya, Pak. Oh, bilang sama bangmu, Bang, tolong dukung saya untuk belajar. Bilang sama bangmu. Tolong dulu bilang dia, biar semua dengar. Bang, tolong dukung adikmu ini pintar. Tolong bilang, semua tolong. Tolong, Dek, tolong. Kamu harus punya karakter unggul. Bang, tolong dukung adikmu ini biar pintar. Jangan ganggu adikmu ini belajar. Tunjukkan kamu punya karakter yang unggul, Nur Sahaya semua orang. Silakan. Perkuliahan tidak akan kita mulai sebelum dia selesai ngomong. Silakan Nur Sahaya.
Kamu orang pintar kamu, Dek. Cuma karakter kamu belum unggul. Kita buktikan karakter kamu itu unggul. Bang, tolong jangan ganggu adikmu ini biar pintar, bilang yang kuat. Bang, tolong jangan ganggu saya belajar biar saya pintar. Sudah, Pak. Iya, pintar kamu, Dek. Itulah karakter yang unggul ya. Jadi itu karakter yang unggul. Oke, sekarang. Jadi pada waktu harga semakin turun, jumlah barang semakin turun. Jadi tadi alasan sudah tahu ya. Jadi penerimaan di sini, ini dikali ini, penerimaan di sini, ini kali ini, penerimaan di sini. Mengapa ini semakin turun? Ya, seperti kata Sundi Asi, kita harap banget dia sudah mendengarkan video ini. Itulah manfaatnya kan. Jika Anda sudah dengar, saya gampang nerangkan, Dek, gampang. Ya. Biar barang itu langka, yang akhirnya nanti barang itu akan semakin naik. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Dengan kata lain, ya, apa yang mempengaruhi jumlah barang yang Anda jual itu, yang Anda tawarkan itu? Yang pertama, harga barang itu sendiri. Otomatis, jika harga barang semakin naik, maka jumlah barang yang Anda jual semakin naik. Jika harga barang semakin turun, maka jumlah barang yang Anda jual semakin turun. Ya. Jennifer Saing, kamera, Dek, kamera. Maaf, Pak, jaringan saya jelek kalau buka kameranya jadi macet-macet suara Bapak. Oke, macet-macet. Oke, nggak apa-apa ya. Oke. Maaf ya, Pak. Yang penting kamu bisa dengar, Dek, ya. Oke. Kemudian biaya produksi input. Jika biaya produksi untuk memproduksi nasi goreng semakin kecil, maka jumlah nasi goreng yang Anda produksi semakin banyak. Jika biaya produksi untuk nasi goreng tinggi, maka jumlah nasi goreng yang Anda jual semakin sedikit. Jadi artinya di sini, faktor yang mempengaruhi jumlah nasi goreng yang Anda jual itu, selain harga barang itu sendiri, juga biaya produksi. Semakin tinggi biaya, semakin sedikit barang yang Anda produksi. Yang ketiga, teknologi. Jika semakin bagus teknologi yang Anda gunakan, maka jumlah barang yang Anda produksi semakin banyak. Coba Anda bayangkan pada waktu Anda membuat terigu. Terigu itu Anda produksi dengan manual. Ya, dengan manual itu dengan apa ya? Pokoknya apalah, tanpa mesin ya. Jika Anda menggunakan mesin, maka akan lebih efisien dari waktu. Jadi artinya, jika tingkat teknologi semakin bagus, maka jumlah barang yang Anda produksi juga semakin banyak. Kemudian harapan keuntungan. Jika Anda melihat keuntungan Anda di pasar itu memiliki peluang yang sangat tinggi, akan Anda menjual barang semakin banyak. Jadi, ini Anda pertimbangkan, kemudian harapan harga pada masa akan datang. Saat ini, jika Anda melihat ya, dan sekarang harga cabai naik ya atau turun? Enggak ada yang Naik, tahu, Pak, berarti naik. semua anak kosan. Naik, Pak, naik. Naik ya? Oh, pantasan Perenita tahu naik ya, karena dia tadi baru masak nasi. Oke, naik. Oke, ya bagus. Perenita orang tua nggak di sini, Dek, ya? Ada, Pak, di sini, Pak. Oh, orang tua di sini. Iya. Oh, berarti kamu anak yang baik ya, kamu masak nasi ya. Bagus ya. Oke. Jadi Perenita yang tahu harga cabai naik, ya bagus. Berarti dia anak yang baik. Yang lain ini saya nggak tahu, Anda sendiri yang nyimpulkan. Jadi, jika menurut kalian itu pada masa yang akan datang harga cabai tetap akan semakin naik. Tetap semakin naik. Kebetulan Perenita masih punya lahan depan rumah itu, misal ada lahan kosong. Apakah Perenita nggak berniat untuk menanam cabai? Berniat, Pak. Ya Perenita. Pasti tanam, Pak. Tanam. Ya pasti tanam kan, karena ada harapan keuntungan pada masa yang akan datang. Betul. Ini Herawati ini kok goyang-goyang ini. Ini
video yang dibuat atau memang background-nya gitu atau memang Herawati? Baik Bapak, background-nya yang goyang-goyang. Oh, jadi saya dulu pernah buat background goyang-goyang biar saya diperhatikan orang. Jangan deh, kamu buat background itu goyang-goyang, itu memakan RAM laptop kamu itu deh, memperlambat kerja laptop kamu. Jangan cari perhatian deh. Enggak Pak. Enggak deh, background itu akan memperlambat kinerja laptop itu deh. Baik Bapak. Udahlah deh, gaya nggak usah kita di sini. Ingat waktu SMA, gaya sama dengan M dikali A. Ya, nggak perlu gaya-gaya deh sekarang ini, ya. Memperlambat apa kamu itu deh, background itu deh. Oke. Jadi inilah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah barang yang Anda tawarkan, ya. Nah, sekarang kita kembali kepada hukum